Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di RSUD Dr. Sutomo, kami telah bergabung dengan Reno Reksa. Reno, berapa persisnya jumlah tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19 dan langkah konkret apa saja yang akan dilakukan oleh manajemen RSUD Dr. Sutomo agar para tenaga kesehatan tidak terpapar virus COVID-19? Baik, Ade dan juga pemirsa, seperti yang sudah kita simak di informasi sebelumnya bahwa Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Joni Wahyuhadi mengatakan saat ini sedang dalam masa perawatan di RSUD Dr. Sutomo adalah sebanyak 12 dokter yang masih dalam PPDS seperti itu. Namun terkait dengan langkah konkret, kemudian skema proteksi seperti apa yang akan diterapkan atau yang kemudian dipertebal oleh pihak manajemen Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya untuk mencegah supaya tidak ada lagi tenaga medis yang tertular virus corona. Saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Joni Wahyuhadi, Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Sutomo, sekaligus tim gugus tugas COVID-19 Provinsi Jawa Timur. Dr. Joni, untuk pertama skema proteksi seperti apa yang kali ini akan diperketat mengingat ada 12 dokter PPDS yang saat ini sedang dalam perawatan karena juga terpapar virus corona, Dok? Iya, jadi terima kasih Mas Reno. Nomor satu, jadi kita tahu bahwa case di Jawa Timur itu tinggi. Yang tertinggi adalah di Surabaya. Evaluasi kami tanggal 21 kemarin, ya, di Surabaya itu kira-kira 40% dari seluruh case yang ada di Jawa Timur. Ya, 4.000 sekian. Makanya yang pertama kali harus dilakukan adalah bagaimana menurunkan case di Surabaya. Apa keywordnya? Tadi malam sudah dirapatkan oleh Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, Bapak Sekda, seluruh bupati dan wali kota di 3 daerah, yaitu di Gresik, Sidoarjo, dan Surabaya. Ibu wali kota juga hadir. Kita harus menurunkan ini. Menurunkan dengan cara apa? Yaitu cara meningkatkan protokol kesehatan di masyarakat. Kalau PSBB sudah lewat, ya peraturannya per wali, per bub harus lebih represif supaya masyarakat bisa menerapkan protokol kesehatan. Kalau case-nya tetap tinggi, kita tahu bahwa rumah sakit akan menjadi korban. Ya seberapa bagus pun proteksi yang dilakukan oleh rumah sakit, tidak pernah ada satupun di dunia rumah sakit yang tenaganya tidak terpapar di dalam menangani COVID. Karena apa? Karena virus ini tidak terlihat. Proteksi yang ada, Kementerian Kesehatan sudah membuat protokol. Bagaimana bekerja di UGD pakai level apa, bekerja di ini pakai level apa, semuanya sudah ada. Dan kita comply terhadap peraturan itu. Tetapi dalam pelaksanaannya pasti ada kekurangan. Kenapa ada kekurangan? Karena ini hal baru. Sesuatu yang saya dulu waktu sebagai dokter, tak didik saya sebagai dokter, belum pernah mengalami itu. Tidak ada kuliah COVID dulu itu. Bagaimana memproteksi COVID, bagaimana natural history of disease dari COVID, tidak pernah ada. Oleh karena itu, satu, di rumah sakit programnya adalah kita adakan pedoman-pedoman tentang COVID. Saya tunjukkan bukunya, bagaimana ini buku kita tebal sekali, layanan PPDS untuk COVID, khusus PPDS. Kemudian perlindungan bagi PPDS. Dari awal kita sudah prediksi ini, jadi sudah kita buatkan pedomannya. Kemudian juga kalau ada tenaga yang terpapar, maka apa tingkat lanjutnya? Sudah ada buku ini. Dan ini sudah saya send buku ini ke Ketua PRC Pusat, juga pedoman penapisan. Di UGD ini juga ada namanya scoring system. Ya. Kemudian sarana, sarana pendukung supaya tidak menimbulkan paparan terhadap tenaga kesehatan, itu juga sudah kita penuhi. Memang terjadi hal-hal yang perlu didiskusikan di lapangan, karena memang semuanya baru. Apakah ada sih rumah sakit yang tidak terpapar tenaganya? Ada, tidak pernah ada, ya kan? Semuanya terpapar karena hal baru. Kita learning by doing. Kemudian setelah itu, maka UGD. Waktu itu UGD memang kita setting sebagai triase, sistem triase. Ternyata dengan membludaknya pasien, ya, pasien kita sehari bisa menerima antara 20 sampai 30 pasien COVID. Apalagi sekarang semua orang yang hamil mau melahirkan itu dikirim ke Sutomo dengan COVID. Satu, saya minta kawan-kawan rumah sakit yang bisa melakukan seksio sesaria, bisa melakukan partus normal dengan COVID, monggo.
Jangan semua yang orang-orang dengan hamil mau melahirkan yang COVID dikirim ke Sutomo. Ini penuh di Sutomo ini. Kami punya data di kandungan, kawan-kawan saya di kandungan punya data yang bagus sekali. Partus normal menjadi tinggi sekali dengan COVID di Sutomo. Saya harap para direktur, ya marilah kita sama direktur rumah sakit di Surabaya, khususnya mari kita tingkatkan kemampuan rumah sakit Anda. Bagaimana melakukan partus normal maupun seksio dengan COVID. Jadi setiap saat saya selalu dikelui oleh pasien maupun keluarga pasien bahwa saya akan melahirkan dok, saya COVID. Bagaimana ini? Semuanya tidak mau datang ke Sutomo. Jadi Sutomo ini saat ini berupaya semaksimal mungkin melayani masyarakat yang COVID. Kalau hari-hari ini kita mendapatkan macam-macam kritikan, bahkan di medsos luar biasa, saya terima dengan lapang dada. Yang bagus akan kita jadikan untuk mengoreksi kebijakan-kebijakan kami yang tentu perlu dikoreksi. Masukan yang bagus. Tapi masukan-masukan yang berniat jahat, saya serahkan pada Yang Maha Kuasa untuk mengadilinya. Kami tidak akan melakukan counter-counter, tapi kami akan melakukan apa yang kami kerjakan di Sutomo. UGD hari ini karena memang sistem triasenya sudah kenyataannya tidak bisa tidak bisa dipertahankan lagi, harus dirubah. Maka di UGD mulai kemarin sudah kita lakukan setting ulang, redesign UGD. Nah ini redesign UGD, gambarnya sudah jadi. Nanti di UGD itu akan kita sendirikan antara yang COVID sama yang non-COVID. Tapi perlu penapisan. Nah, ini juga sistem baru lagi. Jadi berarti memakan tempat yang baru juga, Dr. Joni? Jadi di belakang UGD itu kan ada tempat parkir. Nanti di bawah tempat parkir ini sekarang sudah dipagari, akan kita treat sebagai penapisan. Penapisan, kemudian di belakangnya buffer, itu juga tempat melayani COVID. Sudah kita mulai pasang negatif pressure. Insya Allah hari-hari ini segera kita pasang karena negatif pressure alatnya juga tidak gampang mendatangkan dalam posisi sekarang ini. Saya kira kawan-kawan direktur rumah sakit sudah paham. Kemudian ketenagaan. Jadi ketenagaan memang kita itu punya banyak dokter, banyak perawat, ada yang sekolah di sini kita libatkan. Jadi rumah sakit Dr. Sutomo ini melibatkan anak didik karena memang kita rumah sakit pendidikan. Siapa anak didik? Itu adalah murid-muridnya dari Fakultas Kedokteran. Untuk yang dokter muda kita stop karena memang kapasitasnya tidak mungkin melayani pasien. Untuk PPDS kita ikutkan merawat. Karena memang dia harus tahu tentang COVID ini, manajemennya. Nah, apakah kita sudah melakukan penapisan? Sudah. Apakah sudah optimal? Memang harus dioptimalkan. Karena memang semuanya learning by doing. Sudah 940 lebih PPDS itu yang kita lakukan screening, dilakukan rapid test, PCR setiap 2 minggu. Apakah tidak ada tempat untuk istirahat? Ada. Kita punya 2 hotel yang kita sewa. Hotel saya tidak usah sebutkan. Kemudian kita juga disediai tempat oleh Ibu Gubernur di BPSDM apabila ingin misalkan bertugas 2 minggu, relaksasi 2 minggu, ada tempat di BPSDM. Dokter, terakhir karena durasi kita terbatas, bagaimana sebetulnya jaminan keamanan para tenaga medis di Rumah Sakit Dr. Sutomo, APD dan lain sebagainya saat menangani pasien COVID-19? Ya. Jadi APD itu kita ada buku APD, ya di dalam situ, di dalam petunjuk ini ada apa sih sebetulnya yang harus dipakai oleh kawan-kawan kita, adik-adik kita. Di sini ada detail ya. Ada detail bukunya, bisa dibaca, caranya memakai ada di sini semua, sudah kita trainingkan, baik secara virtual maupun secara direct. Kalau belum sempurna, pasti, karena ini hal baru. Ya. Kemudian jumlah tenaga sebetulnya kita cukup banyak, tetapi karena pasiennya terus naik, kita sudah merawat kemarin 922 pasien. Bayangkan, 1/4 pasien Surabaya itu di kita. 1/4 pasien Surabaya yang 4.900-nya itu di kita. Jadi kalau kita menjadi sesuatu yang harus dibenahi, iya karena memang beludak pasiennya. Oleh karena itu hari-hari ini saya akan resetting UGD. Jadi nanti pelayanan ada di 4 tempat. Di UGD, kemudian di buffer, kemudian polis screening, kemudian di RIK 1, 2, 3, 4, 5. Saya batasi 200 pasien. Maksimal 200 pasien. Kemudian hari-hari ini kami juga sudah koordinasi dengan Kementerian Kesehatan melalui Pak Sekjen, melalui Pak Dirjen. Saya mohon bantuan tenaga.
Sudah kita lakukan, mohon bantuan negara tentang jumlah dan macamnya sedang kita pertimbangkan. Bantuan tenaga untuk apa? Untuk mensupport kami. Karena biar tenaga kami nanti mungkin hanya masuk 4 jam, lalu gantian begitu. Kenapa tidak kami lakukan dulu-dulu? Ya karena aksentuasi pasien. Coba lihat grafik pasiennya ini. Terus tambah. Ini kalau teoritis sih COVID nanti tanggal 20 ini mulai menurun. Tapi saya melihat belum mulai menurun. Ini jumlah pasien. Naik secara eksponensial. Ya. Bagaimana peran rumah sakit yang lain? Saya berharap kawan-kawan sudah mempersiapkan diri. Provinsi Jawa Timur ya, itu atas instruksi Gubernur kami sudah melebarkan membuat rumah sakit lapangan di Indrapura. Insya Allah di sana bisa menampung 200. Tapi hari ini yang 100 masih dalam proses IPAL-nya. Baik, Dr. Joni, terima kasih karena waktu kita terbatas atas informasinya. Semoga beragam skema proteksi yang sudah dibangun oleh teman-teman manajemen di RSUD Dr. Sutomo Surabaya ini bisa berjalan maksimal sehingga potensi penebaran ini atau penularan ini bisa benar-benar ditekan. Sementara demikian, ada informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio.